Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nipandika Deditayanti, NPM 185 dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Toko Permata Sosis ini letaknya di sebuah pedesaan. Menurut kelompok 6, apa perbedaan antara toko frozen food yang ada di kota dan di desa, baik itu dari segi pemenuhan barang dagangan, konsumen, ataupun yang lainnya? Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nimade Intan Dewi Lestari, NPM 280. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kadek Ditayanti, NPM 185. Menurut kelompok kami, perbedaan antara toko frozen food yang ada di kota dan di desa, baik dari segi pemenuhan barang dagangan, konsumen, ataupun yang lainnya adalah: yang pertama, dari segi supplier. Untuk toko frozen food yang berada di perkotaan, mereka lebih mudah untuk dijangkau oleh supplier. Sedangkan untuk toko frozen food yang berada di pedesaan, mereka lebih sulit dijangkau oleh supplier. Meskipun sudah ada beberapa supplier yang bisa mengirimkan beberapa produk ke toko tersebut, akan tetapi hingga saat ini, wirausaha toko Permata Sosis masih mengandalkan tenaga pribadi juga untuk memenuhi produk yang akan dijualnya. Yang kedua, dari segi minat konsumen. Untuk konsumen frozen food yang berada di daerah perkotaan, karena aktivitas di perkotaan yang cukup padat, biasanya para konsumen memilih makanan yang mudah dan cepat untuk diolahnya, seperti frozen food ini. Konsumen di perkotaan sebagian besar sudah lebih memahami mengenai jenis-jenis produk frozen food. Sedangkan untuk konsumen frozen food yang berada di pedesaan, mereka juga tidak kalah banyak peminatnya, terutama untuk pedagang-pedagang kecil. Biasanya yang mempengaruhi minat beli konsumen yang berada di pedesaan, yaitu terutama terkendala pada tempat penyimpanannya. Karena di daerah pedesaan yang dingin biasanya masih cukup banyak orang yang belum memiliki lemari es sebagai tempat penyimpanannya. Yang ketiga, dari segi harga. Untuk konsumen frozen food yang berada di perkotaan, beberapa dari mereka biasanya sudah memahami harga-harga pasaran. Terkadang ada beberapa toko yang menjual harga dengan cukup lebih tinggi dari yang di pedesaan. Sedangkan untuk konsumen frozen food yang berada di pedesaan, mereka biasanya lebih sering meminta produk yang harganya lebih terjangkau. Maka dari itu, wirausaha toko frozen food Permata Sosis ini harus lebih pandai dalam mensurvei produk yang harganya lebih terjangkau, tetapi dengan kualitas yang masih bisa dikatakan baik. Perkenalkan, saya Kadek Nadia Pratika Antara, NPM 135 dari kelompok 5, ingin bertanya. Dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok 6, bagaimana cara masyarakat bisa mengetahui keberadaan toko Permata Sosis? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Putudayana Putriani, NPM 075, akan menjawab pertanyaan dari Nadia Pratika Antara, NPM 135. Dari wawancara yang telah kami lakukan dengan pemilik toko Permata Sosis, cara masyarakat bisa mengetahui keberadaan toko Permata Sosis yaitu: yang pertama, melakukan promosi ke berbagai tempat sekitar yang sering dikunjungi konsumen, seperti ke tempat wisata yang lokasinya tidak jauh dari toko tersebut. Pada tempat wisata tersebut, banyak terdapat restoran, warung, kedai, dan lainnya yang biasa menjual makanan cepat saji. Promosi yang dilakukan dengan cara menawarkan atau menanyakan produk yang mereka gunakan dan merekomendasikan produk premium lain yang mungkin bisa menjadi referensi baru bagi konsumen. Yang kedua yaitu strategi pemasaran melalui orang yang satu ke orang yang lainnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pirena Monika Saron, NPM 135 dari kelompok 5, ingin bertanya kepada kelompok 6. Apakah pedagang kecil di sekitar desa tersebut menggunakan produk yang ada di toko Permata Sosis sebagai sumber penghasilan mereka? Jika iya, tolong berikan contohnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Putra, NPM 346. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pirena Monika Saron, NPM 136. Ya, pedagang kecil di sekitar desa tersebut menggunakan produk yang ada di toko Permata Sosis sebagai sumber penghasilan mereka. Dengan adanya toko Permata Sosis dapat dijadikan sebagai mata pencaharian bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan akibat dari adanya pandemi COVID-19. Contohnya mereka yang dapat membuka warung di depan rumah, berjualan di sekolahan, atau seperti yang kita ketahui saat ini, sekolah-sekolah mulai mengadakan pembelajaran tatap muka, dan di tempat-tempat yang mengadakan suatu acara, baik itu acara keagamaan atau hiburan.
Perkenalkan, nama saya Nikade Ulansari Dewi, NPM 1933121285 dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, seperti yang diketahui, masa pandemi COVID-19 ini cukup banyak usaha yang mengalami penurunan, baik karena pandemi COVID-19 ataupun adanya pesaing wirausaha lain di daerah Tabanan. Bagaimana cara toko permata sosis bisa tetap mempertahankan usahanya agar tidak terpengaruh dengan adanya toko lain? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Cahya Sista Putri, NPM 351. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wulansari Dewi, NPM 285. Cara toko permata sosis bisa tetap mempertahankan usahanya agar tidak terpengaruh dengan adanya toko lain di antara lain. Yang pertama, mempertahankan harga pasar. Mempertahankan harga pasar yang dimaksud adalah dengan selalu mencari informasi ataupun tanggap dengan adanya perubahan harga suatu produk, misalnya harga di suatu toko mengalami kenaikan harga produk, maka toko permata sosis mengikuti harga pasaran tersebut. Begitu pula sebaliknya, bila harga suatu toko mengalami penurunan, maka harga produk toko permata sosis mengikuti harga pasaran tersebut. Yang kedua, menyediakan kebutuhan masyarakat. Dengan menyediakan kebutuhan dari masyarakat dan sebisa mungkin memenuhi kebutuhan konsumen agar konsumen merasa puas, maka toko permata sosis tetap dapat mempertahankan usahanya meskipun banyak pesaing yang berada di wilayah Tabanan. Perkenalkan, nama saya Gusti Etika Widyasari, NPM 288 dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, seperti pada materi yang telah dijelaskan, terdapat kendala yang dihadapi toko tersebut. Solusi apa yang dilakukan oleh toko permata sosis untuk meminimalisir adanya kendala tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Adi Dharma Santosa, NPM 349. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gusti Ayu Tika Widyasari, NPM 288. Karena lokasinya yang berada di pedesaan, masih cukup banyak masyarakat yang kurang paham dengan produk-produk yang diperjualkan, terkecuali mereka melihat secara langsung. Jadi solusi yang dilakukan oleh toko permata sosis untuk meminimalisir adanya kendala tersebut adalah dengan memberi penjelasan secara perlahan kepada konsumen seperti dengan melakukan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika melihat konsumen merasa kebingungan dalam menentukan pemilihan produk, kita dapat menanyakan apakah konsumen tersebut membeli produk untuk dijual kembali atau dikonsumsi sendiri. Yang kedua, jika untuk dikonsumsi sendiri, maka kita dapat merekomendasikan produk yang lebih premium atau menengah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, jika untuk dijual kembali, maka kita dapat merekomendasikan produk yang harganya lebih terjangkau, serta dengan kualitas dan jumlah isian per kemasan agar pedagang lebih mudah untuk memperhitungkan harga jual per pieces.